Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafisatun Nabila, NPM 2042302223. Baiklah, karena kemarin kita sudah membahas tentang elemen-elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang meliputi standar kompetisi lulusan SKL, standar isi, zonasi, dan domisili. Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan respon terhadap berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada tahun 2022 merupakan upaya terbaru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka meliputi struktur kurikulum, penilaian, dan peran guru. Memahami perbedaan dan tujuan dari kedua kurikulum ini penting bagi mahasiswa dan terutama calon guru. Pemahaman yang mendalam akan membantu mahasiswa dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif, memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang diterapkan, dan mengembangkan kemampuan dalam menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, standar kompetisi lulusan SKL. Standar kompetisi lulusan SKL merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik pada akhir jenjang pendidikan. SKL menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Perbedaan penyusunan SKL di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum 2013. SKL dirumuskan secara terstruktur dan terpusat. SKL kurikulum 2013 juga dijabarkan dalam kompetisi inti dan kompetisi dasar untuk setiap mata pelajaran. SKL juga lebih fokus pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, kurikulum Merdeka. SKL di kurikulum Merdeka dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran yang dijabarkan. SKL ini juga lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat. Misalkan menekankan pada pengembangan karakter dan kompetisi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, standar isi. Standar isi merupakan pedoman tentang materi pembelajaran yang harus diberikan kepada siswa pada setiap mata pelajaran. Mencerminkan kompetisi yang ingin dicapai, standar isi menentukan ruang lingkup dan kedalaman materi yang dipelajari siswa, menjamin keselarasan dan relevansi materi pembelajaran dengan tujuan pendidikan nasional. Perbedaan penyusunan standar isi di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013, standar isi dijabarkan dalam kompetisi inti dan kompetisi dasar. Kompetisi inti merupakan kompetisi yang harus dicapai oleh siswa pada akhir jenjang pendidikan, sedangkan kompetisi dasar merupakan penjabaran dari kompetisi inti yang lebih spesifik untuk setiap mata pelajaran. Standar isi lebih terstruktur dan terpusat dengan fokus pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum Merdeka, standar isi dijabarkan dalam capaian pembelajaran yang dikelompokkan per fase. Yang kedua, merupakan deskripsi tentang apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa pada akhir setiap fase pendidikan. Standar isi juga lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat. Yang ketiga, zonasi dan domisili. Zonasi adalah kebijakan penerima siswa baru berdasarkan wilayah tempat tinggal, menekankan pada akses pendidikan yang merata bagi semua siswa. Domisili merupakan perubahan dari zonasi yang lebih fokus pada kedekatan tempat tinggal siswa dengan sekolah. Dampak terhadap akses pendidikan, kebijakan zonasi dan domisili bertujuan untuk mengurangi ketimbangan akses pendidikan dan mencegah praktik jual beli bangku. Siswa yang tinggal di daerah terpencil atau kurang mampu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri yang berkualitas. Perbedaan penerapan di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 penerapan zonasi lebih ketat dengan batasan wilayah yang jelas. Kuota zonasi lebih besar dibandingkan jalur lain. Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dengan penekanan pada domisili.
kuota domisili lebih besar dibandingkan zonasi sebelumnya, mendorong sekolah untuk menerima siswa lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Keunggulan dan kelemahan sistem zonasi. Keunggulan, meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari daerah terpencil dalam kurang mampu, mencegah praktik jual beli bangku, memperkuat peran sekolah dalam membangun komunitas lokal. Kelemahan, membatasi pilihan sekolah bagi siswa yang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih spesifik dan memperburuk ketimbangan kualitas sekolah jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sekolah di daerah terpencil, dan juga membuat siswa berdomisili di wilayah tertentu demi mendapatkan akses ke sekolah favorit. Yang terakhir, alternatif solusi untuk mengatasi kendala akses pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sekolah di daerah terpencil melalui peningkatan fasilitas dan sumber daya. Yang kedua, menerapkan sistem zonasi yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan faktor lain seperti kemampuan, akademik, dan kebutuhan khusus. Yang ketiga, meningkatkan akses informasi tentang pilihan sekolah dan jalur pendaftaran. Yang keempat, memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu memahami kedua kurikulum ini sangat penting bagi mahasiswa terutama calon guru. Pemahaman yang mendalam akan membantu dalam merancang pembelajaran yang efektif, memanfaatkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang diterapkan, mengembangkan kemampuan menilai dan mengevaluasi, dan memanfaatkan metode penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, mempersiapkan diri menghadapi perubahan, menyesuaikan diri, dan perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. Itulah tadi penjelasan singkat tentang perbandingan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang meliputi standar kompetisi lulusan SKL, standar isi, dan zonasi dan domisili. Sampai ketemu di video berikutnya.